Halo, saya Zara Mutiara Endra dengan NIM 15022233031. Di sini saya akan menjelaskan materi teori semiotika dan komunikasi afektif. Langsung saja. Semiotika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu semion, artinya tanda. Semiotika ini ilmu yang mempelajari tanda seperti bahasa, kode, sinyal, nonverbal, dan sebagainya. Nah, penerapan semiotika itu merupakan ilmu tentang tanda yang dapat digunakan untuk mengamati peristiwa atau gejala apa saja yang ada di sekitaran kita. Semiotika ini bisa diterapkan dalam komunikasi interpersonal, public relations, komunikasi media massa, komunikasi periklanan atau visual, dan sebagainya. Sebelum lebih jauh lagi, ada 3 ahli teori semiotika, yaitu Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, dan Michel Foucault. Perbedaan dari Ferdinand ini lebih ke linguistik, ada tanda, penanda, petanda yang disampaikan olehnya. Tapi kalau dari Charles Sanders ini lebih ke semiotika, logika, dan filsafat. Saussure ini membahas semiologi, di mana ilmu tentang tanda dan penggunaannya itu dalam masyarakat kajian struktural. Nah, menurut Ferdinand de Saussure ini membahas sains atau tanda. Ada 5 makna tanda menurutnya, antara lain: 1. Segala sesuatu yang bermakna. 2. Hubungan antara konkret dan abstrak. 3. Hubungan antara bentuk, form, dan makna. 4. Hubungan antara imaji, suara, dan konsep. 5. Hubungan arbiter maupun motivated. Saussure ini terkenal dengan konsep diadik dan dikotomi. Di dalam tanda itu ada penanda dan petanda. Penanda seperti apa dan petanda itu seperti apa. Jadi di dalam Saussure ini penanda atau signifier, petanda atau signify tidak bisa dipinjamkan, di mana penanda tidak berarti tanpa adanya petanda, begitu juga dengan sebaliknya, atau bisalah disebut dengan saling berhubungan gitu. Seperti contoh makna kucing itu sebagai petanda. Ya, petanda apa? Lalu kucing itu penanda, dalam kucing itu maknanya apa? Maka ada yang memaknainya hanya hewan lucu berbulu gitu, tapi ada mitos juga yang memaknainya kalau mobil menabrak kucing itu lalu kucingnya mati, membuat mobil itu akan sial terus gitu. Nah, maka si pemilik mobilnya ini akan langsung menjual mobil tersebut karena percaya akan mitos tersebut. Tapi ada juga yang hanya menabrak kucing itu hanya kecelakaan saja gitu, karena kucingnya tidak biasa berada di jalanan. Kalau dari Peirce ini, katanya semiotika adalah ilmu yang memadukan entitas yang disebut sebagai representamen dengan entitas lain yang disebut sebagai objek, yang dimana semiotika Peirce ini dikenal dengan konsep triadik dan trikotomi. Maka ada segitiga makna, ada representamen, interpretan, dan objek. Representamen atau tanda adalah sesuatu bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas, dan sesuatu yang lain itu dinamakan interpretan dari tanda yang pertama dan pada gilirannya mengacu pada objek. Maka pada Peirce ini ada segitiga icon, indeks, dan simbol. Nah, dalam icon ada tanda yang mengandung kemiripan rupa dengan acuan. Dalam icon, hubungan antara representamen dan objeknya ini terwujud dalam beberapa kualitas. Contohnya, suara ayam di Indonesia itu kayak kukuruyu, tapi di negara lain seperti suara ayam di Thailand itu padahal kan objeknya masih sama, yaitu kayak ayam gitu kan. Maka tidak bisa disamakan tuh antara simbol negara satu dengan negara yang lain, jadi tidak bisa menyamakan makna atau kultur dengan yang lainnya. Lalu ada segitiga indeks. Ini tuh tanda yang mempunyai keterkaitan peristiwa dan eksistensial bukti kehadiran antara representamen dan objeknya. Di sini juga hubungan tanda dan objek itu konkret dan bersifat sebab akibat. Contohnya, kalau ada yang melihat banjir atau jalan basah gitu, oh berarti sebelumnya nih ada hujan besar gitu, atau ada selokan meluap makanya banjir. Maka harus digali lagi tuh apa sebab akibat dari peristiwa banjir atau jalanan basah tersebut. Lalu segitiga simbol, yaitu tanda yang bersifat konvensional atau kesepakatan sosial. Tanda-tanda biasanya adalah simbol-simbol, yang maksudnya ini simbol atau kultur yang sudah disepakati bersama. Contohnya, di Indonesia memiliki kultur yang dimana jika mempunyai anak yang sudah balik dewasa itu tuh harus melompati batu yang tinggi gitu. Nah, itu tuh hanya berlaku di daerah tersebut saja dan tidak berlaku di negara atau daerah lain, seperti itu. Lalu, wacana dan relasi kekuasaan menurut Michel Foucault. Wacana dari bahasa Latin itu discourses running to and fro.
Menurut Vishal Foucault, wacana bukan hanya sekadar proporsi makna, melainkan produktivitas kekuasaan di balik proses penyebarannya. Wacana ini mengandung kekuasaan dari orang lain terhadap diri kita, dan kita juga bisa memproduksi wacana tersebut untuk kekuasaan diri kita. Artinya, wacana itu tidak objektif tapi subjektif. Dalam wacana, bahasa adalah mediator dan wacana dipertegas dengan teks. Contohnya, dengan kalimat ini nih, banyak anak banyak rezeki. Nah, wacana tersebut membuat kita harus memiliki bangsa secara kualitas dan kuantitas untuk menunjukkan bahwa negara kita ini memiliki suatu kebersamaan yang sangat besar. Dan wacana tersebut disebarkan, dan tentu saja dari penguasa-penguasa sebelumnya ini yang ingin membuat Indonesia lebih besar lagi, menjadi negara yang besar secara kualitas dan kuantitas ini, mereka tuh berhasil. Wacana tersebut memproduksi suatu realitas sosial bahwa Indonesia adalah salah satu dari 5 negara terbesar di dunia secara kuantitas penduduk. Karena kalimat banyak anak banyak rezeki ini, menurut para ulama dan menurut yang lainnya ini, membuat wacana tersebut mengintimidasi pikiran kita dan membuat kalimat tersebut benar adanya dan netral. Lalu materi tambahan komunikasi efektif. Definisi komunikasi efektif menurut Effendi, keefektifan komunikasi yaitu kegiatan komunikasi yang mampu mengubah sikap, pandangan, atau perilaku komunikan seusai dengan tujuan komunikator. Biasanya komunikasi efektif ini akan menghasilkan perubahan sikap atau memberi pengaruh untuk penerima pesan. Tujuan dari komunikasi efektif tentunya untuk memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi pesan dan penerima pesan, sehingga terciptalah feedback yang baik dari dua belah pihak. Komunikasi efektif bisa diketahui secara verbal atau dilihat dari cara penyampaian pesan, dan non-verbal dilihat dari gerak-gerik tubuh dan raut wajah. Kemudian 5 prinsip komunikasi efektif berdasarkan Rich, yaitu 1. Respect. Dalam komunikasi efektif, seorang komunikator diminta untuk menghargai komunikannya dengan cara melihat lawan bicaranya dan mendengarkannya. Maka dari itu, respect ini merupakan kunci awal untuk memulai komunikasi. Yang kedua, empati. Empati adalah sikap kita ketika menyampaikan pesan untuk bisa menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Misalnya, teman kita sedang berduka, dilihat dari bagaimana cara kita menyampaikan pesan sesuai kondisi dan bahasa apa yang akan kita sampaikan, itulah cara kita berempati kepada orang lain. Yang ketiga, audible. Ini bagaimana sebuah pesan itu bisa didengarkan dengan baik, tidak terdengar secara fisik saja, tapi bagaimana agar bisa tersampaikan dengan baik. Misalnya, menggunakan bahasa yang sederhana, jangan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang keempat, clarity. Bagaimana sebuah pesan dapat diterima dengan jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman dari penerima pesan. Contoh, ketika sedang presentasi, caranya itu sampaikan pengorganisasian pesan, poin-poin apa saja yang akan disampaikan, dan ketika closing mau menyampaikan apa, intinya harus jelas. Yang kelima, humble. Seorang komunikator yang baik juga harus mempunyai sikap rendah hati, misalnya tidak memposisikan diri sebagai orang yang dominan saat berbicara, dan harus bisa menjadi pendengar yang baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.